Jumpa lagi dengan Om Beb di channel YouTube Sinar Baik, channel idaman pesepeda Indonesia. Om Beb sekarang sudah pakai celemek lagi, celemek nomor 1 katanya, nomor 1 komunitas. Hari ini Om Beb akan berkisah tentang apa yang sudah Om Beb lakukan. Kita berkisah karena dari sebuah kisah pasti ada memori, ada kenangan manis gitu. Yang akan Om Beb kisahkan adalah bagaimana cara kita menghemat tenaga dan shifting di tanjakan dengan nyaman. Bukan berarti apa yang Om Beb lakukan adalah sebuah yang mutlak benar. Cuman apa yang Om Beb lakukan sudah menjadikan Om Beb nyaman dalam setiap tanjakan. Yang akan kita kisahkan adalah Om Beb kali ini menggunakan gigi sprocket belakang adalah 1142, cukup besar dan cukup menjadi bahan ejekan teman-teman. Apa-apa, sementing bisa nanjak. Nah, depannya menggunakan crank double crank 564 bar. Mengapa pilih 56? Karena bagi saya kalau kemarin pakai 53 masih terlalu micik, sehingga kalau pakai 56 kemudian dikombinasikan dengan 11, oh nyaman dan catatan waktu cukup baik. Ya, nanti kita kisahkan. Jadi yang menjadi problem ada pertanyaan-pertanyaan di bengkel, Om kok sering tidak nyaman ya kalau kita shifting dengan posisi gear di besar, posisi crank di depan dan belakang kita sesuaikan gitu, menginjak ke besar. Nah, nanti akan kita lihat, kita bersama-sama kita kita lihat bagaimana shifting yang nyaman supaya tenaga kita tetap hemat. Nah, sekarang di depan ada dua gitu. Di depan ada 2, 44 dan 56. Sedangkan di belakang saya menggunakan 9 speed. Menggunakan 9 speed 1142, cukup besar karena tadi yang saya sampaikan Semarang. Jadi kalau kita mau ke Ungaran, mau ke mana, cukup harus melewati tanjakan-tanjakan, dan itu ingin sekali Om Beb rasakan kenikmatannya. Depan 2 dan belakang ada 9 speed. Kebanyakan dari para goeser, maaf, yang kebetulan juga pemula, sering menyatakan, Om kok tidak smooth, karena apa? Kebanyakan dari mereka adalah terlalu memaksakan posisi depan pada gear yang terbesar dan dipaksakan juga dengan posisi belakang menuju gear yang terbesar. Jadi teman-teman para goeser yang baru saja, ingat saja, pokoknya kalau di belakang itu semakin besar, artinya dia akan membantu kita dalam posisi meringankan badan kita, sehingga itu sangat bermanfaat dan berguna dalam posisi kita menanjak, kita climbing. Nah, pada posisi gear yang di depan, pada posisi climbing, nanjak, kita harus juga mengalihkan posisi chain kita pada gigi yang rendah. Saya menggunakan 5644 sehingga kita mengubah menjadi posisi 44. Kita turunkan. Ada juga untuk yang 3 speed. Jadi semakin depan, ingat aja, depan semakin kecil adalah untuk tanjakan, belakang semakin besar adalah untuk tanjakan, dan belakang semakin kecil kita akan speed, dan depan semakin besar kita akan speed. Besar, kecil, besar. Oke? Nah, shiftingnya sangat harus kita perhatikan sekali, karena ketika posisi gear belakang pada posisi kecil, akan susah kita melangkah kepada depan yang posisi kecil juga. Kenapa? Karena posisi chain, posisi rantai pasti akan tertekuk, tidak center. Itu kuncinya. Jadi nikmatnya saat kita bersepeda menggoes, tidak terdengar bunyi-bunyi yang asik. Om Beb bilang adalah posisi rantai adalah posisi yang aman, yang nyaman, yaitu pada posisi lurus. Di depan ada 2 gitu. Di depan ada 2, 44 dan 56. Sedangkan di belakang saya menggunakan 9 speed 1142, cukup besar karena
tadi yang saya sampaikan Semarang. Oh, jadi kalau kita mau ke Ungaran, mau ke mana, cukup harus melewati tanya-tanya, dan itu ingin sekali Om Beb merasakan kenikmatannya. Depan 2 dan belakang ada 9 speed. Kebanyakan dari para goeser maaf, yang kebetulan juga pemula, sering menyatakan, Om kok tidak smooth, Om kok tidak smooth. Karena apa? Kebanyakan dari mereka adalah terlalu memaksakan posisi depan pada gear yang terbesar, dan dipaksakan juga dengan posisi belakang menuju gear yang terbesar. Jadi teman-teman para goeser yang baru saja, ingat saja, pokoknya kalau di belakang itu semakin besar, artinya dia akan membantu kita dalam posisi meringankan cadence kita, sehingga itu sangat bermanfaat dan berguna dalam posisi kita menanjak, kita climbing. Nah, pada posisi gear yang di depan, pada posisi climbing, nanjak, kita juga mengalihkan posisi chain kita pada gigi yang rendah. Saya menggunakan 5644 sehingga kita mengubah menjadi posisi 44. Kita turunkan. Ada juga untuk yang 3 speed. Jadi semakin depan, ingat aja, depan semakin kecil adalah untuk tanjakan, belakang semakin besar adalah untuk tanjakan, dan belakang semakin kecil kita akan speed, dan depan semakin besar kita akan speed. Besar, kecil, kecil, besar. Oke? Nah, sekarang yuk kita lihat detailnya. Nah, ini 1142. Nah, pada posisi saya di posisi gear depan besar, posisi gear belakang bisa pada posisi yang kecil karena dia untuk speed. Nah, kalau seperti ini adalah kita untuk speed, karena depan pada posisi kecil dan depan pada posisi besar. Ini untuk kita kalau mau speed. Nah, ketika kita akan naik, pastinya kita akan mengoper menjadi gigi yang belakang, gigi yang agak besar. Nah, persoalannya adalah sekarang kalau gear depan ini kita paksakan pada gear yang belakang besar, pasti rantai akan akan bengkok, akan bending. Nah, itu pasti akan menimbulkan suara-suara tidak nyaman, rantai akan terkena, gear akan terkena, dan akibatnya patahnya pasti akan terlepas rantainya. Sehingga tips dari Om Beb adalah ketika gear depan akan dialihkan ke gear kecil, posisikan gear belakang pada speed 1/3 maksimum setengah. Seperti ini. Kita akan mengubah depan, kita oper yang kecil, sehingga yang belakang sudah saya posisikan pada posisi yang hampir di tengah, sehingga akan sembuh. Oke, tidak ada perubahan, tidak ada getaran, tidak ada rasa-rasa yang tidak nyaman, semua akan sembuh. Simpel kan? Gak sulit, simpel banget ya. Jadi ingat-ingat saja, jangan paksakan depan besar, belakang besar, Beb. Jangan juga paksakan depan kecil, belakang kecil. Pasti dia akan pendek, ya. Jangan kecil-kecil, jangan besar-besar, pasti akan bengkok, nanti tidak nyaman. Oke, demikian simple tips dari Om Beb. Kita ketemu lagi di tayangan-tayangan Om Beb berikutnya. Tetap di Sinar Baik, Sudah Baik, di channel YouTube Om Beb Sinar Baik. Subscribe, like, dan komen ya.